Hai, pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa hampa? Kayak semuanya jalan, tapi kamu nggak benar-benar ada di sana. Atau malah kamu pernah berpikir, gimana kalau aku nyakitin diri aja? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Karena faktanya self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri semakin banyak terjadi terutama di kalangan Gen Z. Bahkan menurut laporan WHO dan UNICEF, lebih dari 1 dari 7 anak muda pernah berpikir atau melakukan self-harm, terutama sejak pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya kenapa sih banyak orang, terutama Gen Z, melakukan self-harm sekarang ini? Apa yang bikin luka di dalam jadi terasa lebih parah daripada luka yang terlihat? Sebelum kita bahas lebih jauh, penting banget buat ngerti dulu self-harm bukan cuma tentang fisik. Self-harm atau menyakiti diri adalah semua tindakan yang seseorang lakukan untuk menyakiti tubuhnya sendiri secara sengaja. Tapi bukan karena ingin mati. Bentuknya itu bisa macam-macam. Yang pertama, menyayat kulit, membenturkan kepala, mencabut rambut, menyengaja nggak makan atau tidur, bahkan overthinking ekstrim yang disengaja biar merasa sakit. Dan anehnya, banyak dari mereka merasa lega setelah melakukannya. Bukan karena suka sakit, tapi karena rasa sakit itu mengalihkan mereka dari rasa hampa, marah, atau sedih yang nggak bisa dijelaskan. Lalu, kenapa justru Gen Z yang paling rentan? Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba online, serba banding-bandingin. Sosial media ngebentuk standar yang gak realistis. Kayak harus cantik, sukses, produktif, bahagia terus. Tapi kenyataannya, kita manusia. Gak mungkin selalu bahagia. Gak mungkin juga selalu kuat. Dan sayangnya, ruang untuk menjadi rentan itu makin sempit. Kita takut dibilang lebay, takut insecure, dan takut juga dibilang caper. Akhirnya apa? Akhirnya, semua emosi negatif dipendam, ditekan, sampai akhirnya meledak ke dalam diri sendiri, dan itu muncul lewat self-harm. Coba deh kalian pikirin ini. Anak SMA dituntut dapat nilai tinggi, padahal dia lagi berjuang dengan keluarganya yang berantakan. Lalu ada mahasiswa yang harus kelihatan keren di Instagram, padahal dia struggling sama body image dan anxiety. Ada juga anak rumahan yang tiap hari dibandingin sama anak tetangga. Semua itu bisa disebut luka, tapi luka yang gak kelihatan. Luka tak berdarah. Dan luka yang gak terlihat seringkali malah lebih menyakitkan. Karena gak ada yang tahu, gak ada yang peduli, dan kamu gak tahu harus cerita ke siapa. Jadi ketika dunia terasa terlalu bising, terlalu berat, beberapa orang memilih menyakiti dirinya sendiri. Karena setidaknya rasa sakit itu bisa mereka kontrol. Banyak juga yang bilang, ya udah ngapain self-harm, cerita aja ke orang tua. Tapi, bagaimana kalau justru orang tua adalah sumber luka itu? Kembali membahas Gen Z. Banyak Gen Z yang tumbuh dengan pola asuh otoriter, emosi yang gak divalidasi, dibandingin terus, dibilang lebay, atau disuruh bersyukur aja. Akhirnya mereka merasa percuma ngomong, gak ada yang ngerti. Dan ketika tidak dimengerti oleh orang lain, satu-satunya cara untuk dilihat adalah lewat luka yang tampak. Self-harm.
Self-harm jadi bentuk teriakan tanpa suara. Tolong lihat aku, tolong dengar aku sedang kesakitan. Seseorang, terutama Gen Z, juga dikenal sebagai generasi yang sangat sadar diri. Terlalu banyak berpikir, terlalu sering mempertanyakan, aku siapa? Hidupku ini buat apa? Apa aku cukup berarti? Ditambah krisis eksistensial, kesepian dan tekanan hidup yang makin sulit, rasa kosong itu jadi makin nyata. Dan saat seseorang merasa hidupnya nggak punya makna, mereka akan mencari sensasi hidup dalam bentuk apapun, bahkan rasa sakit. Self-harm itu jadi semacam cara untuk merasakan sesuatu di tengah kekosongan itu. Banyak yang salah kaprah dan bilang, self-harm itu cari perhatian, padahal justru sebaliknya. Orang yang self-harm seringkali menyembunyikannya. Mereka pakai lengan panjang, gak cerita ke siapa-siapa, dan sering merasa bersalah setelah melakukannya. It's mean mereka gak pengen dilihat sebagai lemah, tapi mereka cuma gak tahu cara yang lebih sehat untuk meluapkan emosi. Kalau kamu pernah mikir gitu atau punya temen yang ngalamin, ingat, perhatian bukan hal yang buruk ya. Mungkin mereka memang sedang butuh diperhatikan, butuh ditemani, dan kamu mungkin bisa jadi bagian dari proses penyembuhan mereka. Kalau kamu pernah atau sedang melakukannya, ini penting buat kamu tahu. Self-harm gak bikin kamu gagal jadi manusia. Kamu gak gila, kamu gak rusak. Kamu cuma sedang terluka. Dan luka bukan hal yang memalukan. Kita semua punya cara bertahan hidup. Beberapa orang menangis, beberapa melukis, beberapa menyakiti dirinya sendiri. Itu bukan soal baik atau buruk, tapi soal bagaimana kamu bisa pelan-pelan belajar menggantinya dengan cara yang lebih sehat. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan kalau kita atau teman kita mengalami ini? Yang pertama, kenali pemicunya. Tanyakan kapan rasa ingin menyakiti itu muncul, apakah setelah dimarahi atau saat sendirian. Yang kedua, alihkan dengan cara yang lebih aman. Misalnya mencoret-coret kertas, mandi air dingin, journaling, atau menggenggam es batu. Yang ketiga, berani berbicara. Entah ke sahabat, mentor, atau profesional, katakan, aku lagi gak baik-baik aja. Itu bukan suatu kelemahan, tapi itu keberanian. Dan yang terakhir, cari makna kecil setiap hari. Gak usah muluk-muluk. Bisa dari lagu favorit, langit sore, atau senyuman kecil yang kamu beri ke diri sendiri. Mungkin kamu pernah merasa, ngapain cerita? Gak ada yang bakal ngerti juga. Tapi faktanya, ada orang-orang di luar sana yang peduli. Mereka gak akan tahu kamu butuh bantuan kalau kamu gak buka sedikit ruang. Healing itu bukan soal langsung sembuh, tapi tentang kamu yang memilih untuk tidak menyerah hari ini. Dan itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Kalau kamu sedang berjuang, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu berarti, kamu pantas dicintai, dan kamu layak untuk sembuh. Kamu bukan beban, kamu bukan gangguan. Kamu cuma manusia yang sedang belajar bertahan di dunia yang sering terasa terlalu keras. Dan hari ini, kamu berhasil bertahan. Itu aja udah luar biasa. Anyway, terima kasih ya udah dengerin. Kalau kamu relate dengan video ini,
dan bisa ngebantu kamu, kamu bisa like dan share video ini ke orang yang mungkin sedang berjuang untuk pulih. Karena bisa jadi satu video ini jadi awal dari seseorang untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri.